Sebelum saya membahas tugas dari Bapak Asari lebih lanjut, pertama saya akan membahas mengenai bumi. Definisi bumi yaitu bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang terdapat di dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini biasanya disebut dengan Milky Way atau kabut putih. Bumi memiliki urutan ketiga dari matahari, dan bumi merupakan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup. Nah, selain itu, bumi juga mendapat julukan yaitu sebagai benua biru. Dikatakan benua biru karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi mempunyai warna yaitu berdominan biru. Warna ini dikarenakan adanya representasi dari laut yang memenuhi 2/3 bagian dari permukaan bumi. Luas permukaan bumi kira-kira sekitar 510.072.000 km persegi dengan jari-jari rata-rata yaitu 6.371 km. Sekarang kita mempelajari tentang geologi. Apa sih geologi itu? Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang mengenai planet bumi beserta isinya. Selain itu, kita akan membahas tentang struktur bumi, komposisi bumi, sifat-sifat bumi, dan bagaimana bumi itu terbentuk. Yang pertama yaitu struktur bumi. Nah, struktur bumi itu ada 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu kerak bumi atau crust, yang kedua selimut bumi atau mantel, yang ketiga yaitu inti bumi atau core. Kemudian yang kedua yaitu lapisan kulit bumi. Nah, lapisan kulit bumi ini ada 2, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra adalah lapisan padat terluar kulit bumi yang ketebalannya mencapai 5-10 km. Lempeng samudra ini lebih tipis daripada lempeng benua karena usianya yang relatif lebih muda. Lapisan ini membentuk 60% permukaan padat kulit bumi dan terus-menerus terbentuk rangkaian pegunungan api di dasar samudra. Nah, untuk batuan pembentuk dari lempeng samudra ini berjenis batuan basal yang berwarna gelap, halus, dan berpasir. Kemudian yaitu kerak benua atau lempeng benua. Nah, lempeng benua ini mempunyai ketebalan sekitar 15-75 km. Lempeng benua mencapai 40% dari luas seluruh permukaan bumi. Untuk batuan pembentuknya lebih tua dibandingkan dengan lempeng samudra. Yang ketiga yaitu susunan selimut bumi. Susunan selimut bumi ada 3 yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Nah, macam-macam batuan pada litosfer yaitu yang pertama batuan beku. Nah, batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Ada 5 jenis batuan beku yaitu basal, granit, tuff, obsidian, dan lava tali. Yang kedua yaitu batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini berasal dari pelapukan yang dialami oleh batuan beku yang menyebabkan struktur batuan yang mudah lepas. Bagian yang lepas akan mudah terbawa air, angin, atau es. Bagian yang terangkut ini akan terendap di suatu tempat. Nah, bagian batuan-batuan yang mengendap ini kemudian akan menumpuk dan mengeras membentuk batuan sedimen. Pengerasan batuan ini biasanya disebut dengan pembaruan. Ada 5 jenis batuan yang sudah tertera pada gambar yaitu batu pasir, batu gamping, batu kapur, batu garam, dan shale. Yang terakhir yaitu batuan metamorf.
Nah, batuan ini terbentuk akibat hasil dari ubahan batuan asal atau batuan beku dan batuan endapan akibat terjadinya proses metamorfosis. Nah, sekarang kita akan mempelajari geologi laut. Jadi, perbedaan antara geologi laut dengan geologi bumi itu hanya berbeda pada objek pengamatannya. Kalau geologi bumi sudah pasti objek pengamatannya yaitu bumi, sedangkan geologi laut objek pengamatannya yaitu selalu mengacu pada lautan yang ada. Nah, pengertian geologi laut itu sendiri sama halnya dengan pengertian geologi, yaitu salah satu cabang ilmu geologi untuk mengetahui komposisi, struktur, dan proses pembentukan dasar laut. Pertama, saya akan menjelaskan lautan. Nah, laut itu merupakan kumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Selain menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya, laut juga bisa menghubungkan pulau satu dengan suatu benua. Kemudian, kita akan membahas komposisi yang ada pada air laut. Air laut itu sendiri terdiri dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garam, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Garam-garaman yang ada pada air laut akan mempengaruhi sifat fisik air laut seperti densitas, kompresibilitas, titik beku, dan temperatur. Kemudian, zonasi laut. Nah, zonasi laut ini dibagi berdasarkan kedalamannya. Nah, yang pertama yaitu zonasi litoral. Zonasi litoral adalah daerah di antara garis pasang dan garis surut air laut. Zonasi litoral terdapat di daerah yang pantainya landai. Yang kedua yaitu zona neritik atau laut dangkal. Zona neritik atau laut dangkal adalah zona laut dengan tingkat kedalaman sampai 200 meter. Ciri zona neritik yaitu sinar matahari masih menembus sampai dasar laut dan terdapat banyak organisme laut seperti ikan, tumbuhan laut, plankton, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu zona batial. Zona batial adalah zona laut dengan kedalaman 200 sampai 1.500 meter. Ciri-ciri zona batial yaitu sinar matahari tidak ada lagi dan tumbuhan laut jumlahnya terbatas. Yang keempat yaitu zona abisal. Nah, zona abisal merupakan zona laut dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Biasanya, zona abisal ini dapat dijumpai dalam bentuk palung laut. Dengan ciri-cirinya yaitu sinar matahari tidak ada lagi atau sinar matahari tidak sampai ke dasar laut, bahkan pada kedalaman tertentu sinar matahari juga tidak tampak. Kemudian, suhu pada zona abisal ini sangat rendah dan tidak ditemukan tumbuhan laut serta jumlah binatang sangat terbatas. Sejarah terbentuknya laut. Nah, laut ini terbentuk melalui komet dan asteroid yang menyumbang 250.000 ton air di bumi. Namun tidak hanya itu, air di bumi juga dapat diciptakan dalam bumi itu sendiri, yaitu dengan aktivitas vulkanik yang panas. Perlu kita ketahui bahwa proses pembentukan air laut atau lautan ini erat kaitannya dengan evolusi atmosfer. Karena posisi bumi terhadap matahari yang unik, sehingga mempunyai tekanan dan suhu tertentu yang akan mengakibatkan H2O dapat hadir di dalam alam dengan bentuk cair. Pada suhu dan tekanan tinggi seperti di Venus, H2O hanya berbentuk uap. Dan di suhu dengan tekanan rendah seperti di Mars, H2O tidak dapat
hadir atau tidak dapat berbentuk cair. Bumi pada awalnya terbentuk sangat panas karena masih berupa lava dari berbagai aktivitas vulkanik, layaknya kelereng yang meletup-letup. Proses pembentukan air dan laut ini termasuk yang sangat rumit. Mengapa? Karena uap tersebut hasil dari aktivitas vulkanik tersebut kemudian terkondensasi dan menghasilkan hujan dalam waktu yang cukup lama, yakni selama ribuan tahun. Ribuan tahun, hujan membasahi bumi dan membuatnya cukup mendingin dan menciptakan cekungan-cekungan air agar tidak menjadi planet kering. Pada 3,8 miliar tahun silam, bumi sudah berupa planet biru karena air yang melapisi permukaannya. Ciri-ciri air laut. Nah, ciri-ciri air laut ini sangat mudah sekali karena kita pasti sudah sering melihat air laut. Yang pertama, air laut itu mempunyai variasi suhu, yakni perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam atau dasar air laut. Yang kedua, yaitu memiliki tingkat salinitas yang berbeda-beda pada setiap perairannya. Semakin mendekati garis khatulistiwa, maka salinitasnya akan semakin tinggi. Yang ketiga, yaitu mengandung NaCl. Laut juga mempunyai terumbu karang. Dan air laut memiliki rasa yang asin karena air laut mengandung garam. Berikut ini merupakan salah satu view atau pemandangan yang ada di pesisir Kampung Kauman Soca, tempat saya tinggal. Nah, tepatnya ada di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, namaku Marianul Laila Suhartono, NIM 190341100114. Di sini saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunajaya Madura. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Asari Wicaksono, Eskel MSI MSc Mata Kuliah Geologi Laut. Saya akan memperlihatkan keadaan atau kondisi yang ada di laut atau pesisir di daerah tempat saya tinggal. Saya tinggal di Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini terlihat bahwa air laut pada saat itu surut. Nah, saya mengambil video ini pada saat sore hari. Seperti salah satu sumber yang saya baca, bahwasanya air laut akan pasang pada malam hari, surut pada pagi hari, dan pasang kembali pada siang hari dan akan surut lagi pada sore hari. Pesisir yang ada di Kampung Kauman Soca ini berhadapan langsung dengan Selat Madura. Sungai yang bermuara di Selat Madura yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Menurut MGI atau Marine Geological Institute Indonesia atau Geologi Kelautan Indonesia, endapan bawaan sungai yang dari Berantas mencapai 1,3 kg per meter kubik atau yang sama artinya dengan dalam 1 meter kubik air terdapat endapan seberat 1,3 kg. Sedangkan pada Sungai Bengawan Solo, bawaan endapannya mencapai 2,75 kg per meter kubik. Endapan yang berasal dari Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas mengakibatkan atau menyebabkan banyaknya sedimen-sedimen yang terbawa ke pesisir daerah tempat saya tinggal. Endapan ini berasal dari kumpulan tanah hasil erosi di sekitar Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Sedimen yang ada di pesisir daerah rumah saya berupa pasir, lempung atau lumpur, dan berupa kerikil-kerikil. Kandungan mineral itu bisa berasal dari laut,
baik atau dari batuan atau bisa juga berasal dari pasir yang ada di sekitar pesisir atau pantai. Jenis batuan yang ada di pesisir daerah tempat saya tinggal atau pesisir Kampung Kauman Soca itu berupa batu lempung, batu kapur atau batu gamping, dan ditemukan sedikit batu-batuan karang. Dan ditemukan keong atau siput yang menempel pada batu-batuan di pinggir pesisir. Pada bagian pinggir pesisir terdapat banyak sekali jenis mangrove. Nah, mangrove ini berfungsi untuk menahan ombak atau gelombang yang akan menerpa ke daratan. Pada akar mangrove terdapat atau terlihat sampah-sampah rumah tangga yang nyangkut karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi tenang saja, sekarang masyarakat di sekitar pesisir Kampung Kauman Soca ini sudah sadar bahwa membuang sampah ke laut itu tidak baik. Jadi masyarakat membangun sebuah lubang atau menggali sebuah lubang yang berfungsi untuk pembakaran sampah yang dibuang oleh masyarakat sekitar. Thank you for watching guys, and see you in the next video. Bye bye.